Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arleta Aurelia dari kelas 11C. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomos, yang artinya manajemen rumah tangga. Oikonomos sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah oikos, yaitu rumah tangga atau keluarga, dan selanjutnya adalah nomos, yang artinya hukum atau peraturan. Nah, pada poin yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari suatu perilaku dari individu maupun masyarakat yang dapat membuat pilihan dengan uang maupun tanpa uang, menggunakan berbagai sumber yang terbatas dengan cara atau alternatif terbaik untuk bisa menghasilkan suatu barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang relatif dan tidak terbatas. Kemudian adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, untuk pengertian produksi sendiri, produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan berbagai usaha yang dapat menambah nilai guna pada barang atau jasa. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran terhadap barang dan jasa tersebut yang diproduksi. Kemudian, poin selanjutnya, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tindakan rasional, dan yang kedua, tindakan irasional. Tindakan rasional memiliki arti berkaitan dengan usaha manusia dalam memilih yang terbaik dan menguntungkan pastinya, dan sesuai dengan kenyataan. Berbanding terbalik dengan tindakan irasional. Kalau irasional itu berkaitan dengan usaha manusia dalam menentukan pilihan yang terbaik dan menguntungkan, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk poin berikutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motif intrinsik. Yang kedua, motif ekstrinsik. Nah, arti dari motif intrinsik ini adalah kegiatan yang bersumber dari diri sendiri untuk melakukan tindakan ekonomi. Sedangkan motif ekstrinsik sendiri adalah kegiatan yang bersumber dari orang lain untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, poin selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih manfaat dari ilmu ekonomi itu apa? Nah, yang pertama itu adalah memberikan masukan dan pengambilan keputusan-keputusan terhadap tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua, membantu manusia dalam memahami pola perilaku ekonomi suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan kepekaan manusia terhadap ekonomi dan global. Nah, setelah kita tahu manfaat dari ilmu ekonomi, kita juga harus tahu dong tujuan dari ilmu ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kepekaan dalam manusia terhadap ekonomi dan global. Kemudian yang ketiga, membantu pelaku ekonomi untuk menganalisis pola data konsumtif terhadap masyarakat. Kemudian yang keempat, memberikan pengertian tentang potensi dan pengertian-pengertian ekonomi dasar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 2. Ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah salah satu ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan pola perilaku ekonomi. Atau secara garis besarnya, dia ini mempelajarinya tuh lebih luas daripada ekonomi mikro. Sedangkan kalau ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek individual dari suatu ekonomi. Oke teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, perusahaan. Dan yang keempat adalah pemerintah. Oke, yang pertama adalah rumah tangga keluarga.
Rumah tangga keluarga adalah salah satu pelaku ekonomi dengan lingkup lingkungan yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada pula individu yang bukan langsung dari anggota keluarga tersebut, namun masih tetap disebut sebagai anggota rumah, seperti kakek, nenek, tante, paman, ataupun saudara-saudara lainnya. Kemudian pelaku ekonomi berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat ialah sebagai produsen merupakan salah satu anggota kelompok yang akan menghasilkan pendapatan melalui dengan penjualan produk barang tersebut atau jasa. Misalnya, yang pertama ada berdagang, yang kedua kerajinan, dan yang ketiga adalah hewan ternak. Kemudian pelaku ekonomi berikutnya adalah perusahaan. Perusahaan yakni suatu badan usaha yang melakukan atau menjalankan suatu kegiatan untuk membuat sebuah produk dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya, saya akan bahas mengenai definisi-definisi ilmu ekonomi menurut para ahli nih teman-teman, atau menurut para tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Alfred Marshall. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi itu adalah studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian, menurut tokoh yang kedua yaitu J.B. Say, mengatakan ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Kemudian, menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang individu-individu dan masyarakat yang membuat pilihan dengan uang atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan jenis barang dan jasa. Kemudian menurut ahli berikutnya yaitu Sadono Sukirno, berpendapat ilmu ekonomi ini tentang menganalisis biaya dan keuntungan untuk memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Kemudian nih yang terakhir menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Nah, teman-teman, aku juga mau ngasih beberapa poin penting yang bikin teman-teman lebih paham lagi dengan konsep dasar ilmu ekonomi, alias lebih ke arah intinya sih, teman-teman. Yang pertama, adanya teori ekonomi. Teori ekonomi ini adalah mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tadi yang sudah aku bilang, teman-teman, yaitu terdiri dari produksi dan distribusi serta konsumsi. Kemudian, ekonomi juga memiliki 3 konsep utama, seperti meliputi penawaran, meliputi permintaan, dan keseimbangan pasar yang membantu memahami interaksi dalam ekonomi. Kemudian, adanya metodologi ekonomi. Nah, metodologi ekonomi ini menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan ekonomi yang akan dihadapi. Kemudian, dengan memahami konsep-konsep ini, dan seseorang dapat menganalisis isu-isu ekonomi yang ada. Nah, selanjutnya nih teman-teman, aku ada beberapa soal mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Dan ini berbentuk dengan pilihan ganda ya. Nah, untuk soal yang pertama, dalam soal konsep dasar ilmu ekonomi, ada beberapa submateri yang dijadikan sebagai dasar penyusunan soal, antara lain yang A, memahami makna ekonomi dan ilmu ekonomi, yang B, pembagian ilmu ekonomi, C, cabang-cabang ilmu ekonomi, D, kemudian yang E adalah kegunaan ilmu ekonomi. Nah, jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya itu adalah yang A, memahami makna ekonomi dan ilmu ekonomi. Seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal mengenai manfaat ekonomi ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah konversi dari minyak tanah ke gas LPG merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atas sumber daya yang bersifat A. Langka atau terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Kemudian yang B. Cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dan yang C. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat saja.
Kemudian yang D, bebas dan dapat dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang E, sangat banyak karena merupakan benda potensial yang dapat diusahakan. Nah, menurut teman-teman, jawabannya yang mana nih? Aku kasih 3 detik ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A, langka atau terbatas dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, selanjutnya setiap manusia selalu berusaha dengan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sehingga tercapainya pemuasan yang sebesar-besarnya. Pernyataan di atas itu merupakan penerapan dari A, motif ekonomi, B, tindakan ekonomi, C, prinsip ekonomi, D, kebijakan ekonomi, E, teori ekonomi. Jawabannya kira-kira apa ya, teman-teman? Aku kasih waktu 3 detik lagi deh. 3, 2, 1. Nah, jadi jawabannya adalah yang prinsip ekonomi. Buat memperlancar dan mendalami konsep-konsep dasar ilmu ekonomi, teman-teman bisa search di Google atau di web-web tentang ekonomi, jadinya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dan lebih dalam. Nah, kan kita sudah bahas nih mengenai pengertian ekonomi, manfaat ekonomi, tujuan ekonomi, bahkan definisi-definisi menurut para ahli dan para tokoh. Berarti teman-teman sudah paham dong dengan konsep ilmu ekonomi. Kalau begitu, sekian pembahasan materi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Saya Arleta Aurelia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video yang saya lampirkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.